Hai hai hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang menulis kalimat efektif. Oke, bagaimana sih cara membuat kalimat yang efektif? Sebelumnya kita bahas dulu tentang apa itu kalimat yang efektif. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi penulis dengan jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Jadi kita harus tetap pasti dulu sasaran si pembaca kita siapa. Kalau pembaca kita mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, berarti kita sudah kalimat kita sudah efektif. Oke, definisi kalimat yang efektif selanjutnya adalah itu tepat sasaran. Yang saya tadi sebutkan, itu jelas harus tepat sasaran. Siapa sasaran kita? Adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas dan tepat sasaran. Kalau kita menyampaikan kepada anak TK, dan anak TK tersebut memahami apa yang kita sampaikan, berarti kita sudah tepat sasaran. Ketika mudah difahami, tidak membutuhkan pola berpikir yang panjang dan berbelit-belit, itu sebetulnya sudah masuk ke dalam kalimat yang efektif. Tentunya menjadi sebuah kalimat yang komunikatif. Komunikatif itu bisa jadi dua arah, bisa jadi dua arah. Tidak hanya monoton oleh satu dari pembicara. Apa jadi ciri-ciri dari kalimat efektif itu? Yang pasti jelas tadi adalah jelas dan mudah difahami. Oke, kalimat efektif harus menyampaikan pesan dengan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat dengan mudah memahami maksudnya. Selanjutnya adalah ringkas dan padat. Oke, efektif ya yang disebut ringkas dan padat. Kalau kita bisa menyampaikan cukup dengan satu kata, kita tidak usah buang-buang waktu dan buang-buang energi menjadi satu kalimat. Cukup dengan satu kata ya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan hanya dengan dua atau tiga suku kata untuk menjadi sebuah kalimat, cukup, tidak usah sampai satu paragraf dan berbelit-belit. Selanjutnya adalah logis, masuk akal, dan runtut. Runtut itu jelas urutannya. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu jelas, sampaikan dulu straight to the point. Apa dulu poinnya? Itu baru sampaikan penjelasannya, ya. Dan tentunya menggunakan bahasa baku. Oke, untuk bahasa baku sebetulnya tergantung dari konteksnya ya. Kita sedang menggunakan kita berbicara di mana. Kalau kita sedang dalam konteks yang formal, kita harus menggunakan, tapi untuk misalnya yang seperti cerpen atau skrip film, itu boleh kita menggunakan bahasa yang non formal. Oke, jadi apa sih struktur kalimat yang efektif itu? Yang pasti wajib ada subjek. Subjek itu aku, dia, gitu ya, kata ganti orang pertama, kata ganti orang ketiga. Dan ada predikat. Predikat itu menunjukkan apa yang sedang dikerjakan. Makan itu predikat, bisa jadi ibu makan. Keterangan itu bisa jadi tambahan. Bisa jadi ada, bisa jadi boleh, tidak juga tidak masalah. Selanjutnya ada kata penghubung. Ini kata penghubung biasanya antar kalimat dan atau sehingga dan lain sebagainya ya. Gagasan dalam sebuah kalimat untuk menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya adalah kesatuan gagasan. Ya, biasanya itu dalam satu paragraf. Kalau kita membahas tentang tubuh, berarti poin kita adalah tubuh. Ya, satu kesatuan. Untuk laporan karya tulis ilmiah itu wajib menggunakan kata baku, penggunaan kata baku. Sehingga ketepatan bahasa sangat wajib digunakan. Jadi ketika kita mau membahas sesuatu, itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kecuali tadi yang saya sebutkan kalau kita menggunakan untuk cerpen dan lain sebagainya. Kesantunan bahasa. Jadi kita harus santun, tidak menggunakan kata-kata kasar, umpatan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsistensi. Baik, ini yang paling penting dari dalam unsur hal apapun adalah konsistensi antara runtut, sehingga antara satu paragraf dan paragraf lain, antara satu kalimat dan kalimat lain. Selanjutnya adalah penggunaan kata konkret. Kata konkret itu real ya, jelas dan spesifik. Sehingga orang bisa membayangkan, bisa memvisualkan dengan mudah apa yang ingin Anda sampaikan. Hindari menggunakan kata-kata yang abstrak atau bermakna ganda ya. Sehingga nanti kalimat kata tersebut lebih menarik ya, lebih akurat. Akurat itu tepat ya, apa yang dimaksudkan, mengurangi kemungkinan salah penafsiran ya. Itu tadi lebih spesifik
sehingga nanti akurat jelas urusannya ya. Kita misalnya tentang meja hijau memiliki arti dua ya, meja yang benar-benar warnanya hijau denotatif, atau meja hijau pengadilan yang bermakna meja hijau pengadilan itu ya konotatif, sehingga nanti kalimatnya harus jauh lebih efektif. Selanjutnya adalah penggunaan kata yang hemat, efisien dan padat, tepat sasaran dan menghemat waktu. Tadi kata efektif jelas wajib efisien dan padat sehingga tepat sasaran. Kalimat aktif itu lebih paling umum digunakan dibanding kalimat yang pasif, sehingga fokus pada tindakan. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia me sama di itu kalimat aktif dan pasif ya, biasanya ya, tidak semua. Gaya bahasanya jelas. Kalimat yang selanjutnya adalah kalimat positif, penggunaan kalimat positif menekankan pada aspek-aspek yang baik dan menguntungkan, nada optimis dan konstruktif, jadi lebih membangun nanti, tidak justru menjatuhkan atau membuat down seseorang. Kalimat singkat tadi sudah dibahas tentang fokus pada pokok pikiran. Jadi dalam satu kalimat, satu paragraf itu ada pokok pikiran utamanya. Tadi yang saya sebutkan, kita membicara tentang badan, kita membicara tentang mesin, kita berbicara tentang politik, kita politik, fokus ke politik. Kejelasan maknanya harus jelas, tidak memiliki agni ganda. Oke, kita akan contohkan, ini adalah contoh kalimat efektif. Ciri-cirinya adalah seperti berikut ini ya. Ini ada 1, ada 2, dan 3. Rektor universitas itu akan memberikan sambutan pada upacara wisuda nanti. Kata subjeknya adalah rektor. Sambutan kata predikatnya ya, memberikan sambutan. Upacara itu keterangan. Masyarakat setempat itu subjek, predikatnya adalah antusias menyambut pembangunan pabrik baru di daerah mereka. Itu satu kesatuan. Menyambut pembangunan pabrik baru. Keterangannya adalah pabrik baru. Pemerintah daerah subjek. Berencana memperbaiki jalan yang rusak. Jalan yang rusak kata kuncinya pemerintah daerah, subjeknya. Di seluruh kota ya. Setelah kita belajar tentang ini, kita harus belajar latihan menulis kalimat efektif. Semakin Anda sering melatih menggunakan kalimat efektif, belajar, itu semakin bagus. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya, selanjutnya adalah analisis kalimat, revisi dan perbaikan, terus praktik berkelanjutan. Jadi praktik berkelanjutan. Pertama, identifikasi masalah dulu. Tentukan area atau topik yang ingin Anda perbaiki, yang mana ya, dan itu harus runtut. Tadi saya sebutkan, ketika Anda mau menjelaskan tubuh, itu idealnya kita ngobrolin dari atas dulu. Kita bahas tubuh secara umum, tubuh adalah, jelaskan adalah, nanti yang satu harus dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tubuh terdiri dari bagian kepala, badan, dan kaki. Bagian kepala merupakan terdiri dari, jadi nanti runtut. Dari umum, terus spesifik, lebih spesifik lagi. Ya, analisis kalimat, selanjutnya apabila kita menemukan kesalahan, itu wajib diperbaiki. Ya, itu sangat mudah sekali. Oke, jadi kesimpulan dalam penulisan kalimat efektif adalah berlatih. Ya, kita harus memperhatikan kata-kata konkret. Tadi subjek, predikat, keterangan, boleh ditambahkan, boleh tidak. Kalimatnya usahakan menggunakan kalimat aktif. Ya, karena orang akan bingung ketika membulak-balikan kalimat dari aktif ke pasif, dari positif ke negatif. Ya, oke, see you.